Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di channel Guru Gawah. Kali ini kita masih melanjutkan video tutorial bagaimana melakukan uji beda. Ini video tutorial yang ketiga. Kali ini kita akan melakukan uji beda data independen yang dua kelompok. Namun datanya normal atau kita lakukan uji parametris. Jadi H0 hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja guru laki-laki dan dengan perempuan. Jadi kita akan membandingkan dua kelompok ini. Karena datanya normal maka kita lakukan uji parametris yaitu uji independent test. Namun untuk lebih meyakinkan teman-teman kita akan coba melakukan uji normalitas apakah benar apa tidak datanya normal. Jadi ini SPSS, kemudian ini ada data yang telah saya kumpulkan, ada laki-laki dan perempuan. Jadi di SPSS kita isi dengan kinerja guru, ya, saya gunakan desimal 0. Lalu di data view kita copy nilai atau total skor kinerja guru yang sudah dikumpulkan sebanyak 50 responden. Copy, paste di sini. Ya, kita lihat ada 50 responden dengan nilai kinerjanya sekian-sekian. Lalu kita coba lakukan uji normalitas sebagai syarat untuk melakukan uji parametris. Uji normalitasnya analis ya. Jadi lihat di analis, deskriptif statistik, kemudian explore, nanti akan muncul kotak dialog explore. Kita pindahkan kinerja guru, klik tanda panah bawa ke dependent test, kemudian kita akan plot. Di sini jika belum tercentang normality plot dicentang di sini ya. Kalau yang lain diabaikan saja. Kemudian continue. Oke. Nah, output SPS-nya terdiri dari 1, 2, 3. Nah, yang kita lihat yang ketiga saja. Ini kita copy ya, test of normality karena kita mau menguji normalitasnya. Nah, seperti di video pertama, jika DF-nya 50 ke atas maka kita gunakan yang sebelah kiri Kolmogorov. Jadi yang ini kita abaikan. Ternyata nilai signya kita lihat di sini. Nilai signya adalah 0,200 itu lebih dari 0,05. Artinya data berdistribusi normal. Oke, jadi syarat pertama uji normalitas telah terpenuhi. Tinggal kita lakukan syarat yang kedua yaitu uji homogenitas. Ini uji normalitas ya. Jadi untuk yang kedua, uji homogenitasnya kita include atau kita gabung ya, digabung dengan uji independent testnya. Karena pada uji independent test sudah ada hasil uji homogenitasnya. Walaupun sebenarnya bisa kita lakukan secara sendiri uji homogenitas ya. Tapi karena kita mau menguji independen jadi kita gabung saja sekaligus ya. Baik, untuk uji independent testnya tadi datanya masih jadi satu, ini variabelnya hanya kinerja guru. Variabel yang kedua belum kita isi berdasarkan jenis kelamin. Kita isi jenis, maaf tadi menggunakan tanda tambah jadi tidak bisa. Jenis underscore kelamin.
desimalnya 0, kemudian jangan lupa di sini di value sini kita klik titik 3 ya, sehingga muncul kotak dialog. Ini kita beri kode yang satu itu adalah laki-laki, karena di sini tadi kita sudah memberi kode laki-laki itu 1, perempuan 2, jadi kita kasih kode juga di SPSS. Oke, 1 laki-laki di add, terisi 2 ini adalah perempuan, kita add, kemudian oke. Lalu di data view yang ini, yang jenis kelamin ini kita copy dari sini supaya mudah. Copy, di paste di sini ya, di jenis kelaminnya paste semua. Lalu kita akan melakukan uji independent test. Caranya dengan mengklik analyze, kemudian compare min ya. Setelah compare min, kita pilih independent sample test. Kita klik, keluar kotak dialog. Ada 2 di sini, kinerja guru yang berisi nilai-nilai kita pindahkan ke tes variabel. Jenis kelamin yang terdiri dari 2 kelompok tadi kita pindahkan ke grouping variabel dengan cara mengklik panah. Di sini ada tanda tanya karena grupnya belum terdefinisi. Kita definisi grupnya. Ya. Kebetulan saya di sini sudah berisi. Nah, jadi kalau di laptop teman-teman belum terisi, jadi isi saja. Yang di sini kodenya 1, yang laki-laki tadi, yang di sini kodenya 2, kemudian tekan continue. Ya. Lalu kita tekan OK. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya di sini ada grup statistik, ini deskriptif saja, berapa banyak laki-laki perempuan, rata-ratanya, standar deviasinya. Lalu yang kedua ini, di sini letak uji homogenitas dengan uji independent sample di tes. Jadi ini kita copy, kita bawa ke Word untuk memudahkan membaca hasil. Jadi ini kita bisa kita kecilkan kolomnya. Kemudian yang perlu dilihat sebenarnya hanya yang ini dengan yang ini ya. Jadi bagaimana cara membaca tabelnya? Jadi kita belum melakukan uji homogenitas tadi. Untuk uji homogenitas kita melihat yang di sini. Jadi uji homogenitasnya tadi itu ternyata nilai signya sama dengan 0,153. Itu ternyata lebih dari 0,05, artinya data homogen. Nah, jika data homogen, maka gunakan baris yang pertama, yang equal, varian, sum ini. Jadi mana yang digunakan? Yang digunakan adalah 0,695. Jadi untuk uji hipotesisnya, nilai signifikannya adalah 0,695. Ternyata lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Ya, artinya kita lihat kalau H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja guru laki-laki dan perempuan. Jadi kembali tadi, jika nilai signya di sini kurang dari 0,05, maka data tidak homogen. Jika tidak homogen, maka yang kita gunakan yang di bawah, ya, garis yang bawah 0,687 ini yang kita gunakan. Itu saja perbedaannya untuk data homogen maupun tidak homogen pada independent sample di tes. Itu
Itu saja untuk pembahasan kali ini. Kita tunggu seri berikutnya untuk melakukan uji-uji yang lain. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.